masa demi masa, tak mudah ditemukan saat kau masih di sisi, hingga saat kau dengannya. Kadang ku menangis, satu yang tak bisa lepas, percayalah, hanya kau yang mampu mencuri hatiku. Aku pun tak mengerti, satu yang tak bisa lepas, bawalah kembali jiwa yang luka dan perasaan yang lemah ini menyakiti sendiriku. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Rizky Ramadhani dalam acara Brunch. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai cara melepaskan diri dari masalah yang membelenggu kita. Banyak dari kita yang mendapatkan masalah. Yang membedakan adalah cara kita menghadapi masalah tersebut. Ada beberapa orang yang ketika mendapatkan masalah, dia nangis seharian. Ada juga yang meluapkannya dalam jejaring sosial. Ada juga yang tetap tersenyum, tetap kalem, seakan-akan gak mendapatkan masalah. Ada juga yang marah, sampai ada juga yang bunuh diri. Permasalahannya adalah bagaimana agar kita bisa terlepas dari masalah tersebut. Untuk itu, dalam episode kali ini saya akan memberikan beberapa tips agar kita bisa terlepas dari masalah yang membelenggu kita, agar kita bisa move on dari masalah kita. Agar kita terlepas dari masalah yang menimpa kita, langkah pertama adalah ubah mindset kita tentang masalah itu, yaitu mengibaratkan masalah dengan saat kita sedang mengerjakan ulangan. Saat kita sedang mengerjakan ulangan, berarti guru menganggap kita pantas naik kelas. Kalau kita bisa mengerjakan ulangan tersebut, kita bisa melewatinya, berarti kita bisa naik tingkat, naik kelas. Nah, seperti itulah Tuhan. Ketika kita sedang mendapatkan masalah, berarti kita sedang diuji untuk bisa naik derajatnya. Kalau kita bisa melewati masalah tersebut, derajat kita, tingkatan kita sudah ada di level atasnya sebelum kita mendapatkan masalah. Makanya kita harus bersyukur. Ketika kita punya masalah, berarti Tuhan masih perhatian sama kita, Tuhan masih sayang sama kita. Ketika kamu punya masalah, ibaratkan juga seperti kamu sedang bersepeda naik gunung. Ketika kamu sedang bersepeda naik gunung, apa yang terjadi? Kamu akan mengeluarkan tenaga yang ekstra. Kamu akan kecapean, kamu akan kelelahan, kayuhanmu akan lebih berat. Tapi akhirnya apa? Akhirnya kamu akan sampai puncak. Kamu bisa menikmati pemandangan yang indah, view yang indah. Kamu bisa menghirup udara yang segar di situ. Coba bandingkan, ketika kamu turun gunung, kamu akan nyaman. Kamu bisa lepas tangan, bisa juga lepas kaki. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya kamu sampai bawah. Itu kayak gitu masalah itu. Ketika kamu berat, masalahmu berat, berarti kayak kamu sedang naik sepeda berat. Tapi ketika kamu jalani itu terus, akhirnya kamu bisa sampai puncak, menikmati keindahan. Seperti dalam sebuah ayat, setelah kesulitan ada kemudahan. Beda ketika kita turun gunung. Ya, ketika kita nggak ada masalah, ketika kita hidupnya enjoy saja, itu malah bahaya. Seperti kita turun gunung, akhirnya kita sampai bawah. Mungkin saja ketika kita tanpa ada masalah, itu kita sedang dalam penurunan. Itu malah bahaya, hati-hati. Pernah lihat orang diopnam? Ketika orang diopnam, indikator yang menunjukkan dia hidup adalah kadang garisnya di atas, kadang garisnya ke bawah, kadang ke atas, kadang ke bawah. Berbeda kalau misalnya garisnya cuma lurus aja, berarti dia sudah meninggal. Seperti itulah hidup. Kalau kamu kadang sukses, kadang ada masalah, kadang sukses, kadang ada masalah, berarti kamu adalah orang hidup.
Beda kalau hidup kamu cuma stagnan gitu aja, tanpa masalah, nggak sukses, tanpa masalah, tapi datar-datar aja, berarti kamu sedang mati. Entah jiwa kamu yang mati, entah hati kamu yang mati, tapi hidup kamu nggak bergairah kalau kayak gitu. Ya, kalau tadi kita lebih banyak membahas mengenai merubah mindset kita tentang masalah, sekarang saya akan ngasih tips agar kita bisa terlepas dari masalah. Caranya adalah kita ambil filosofi kaca spion. Apa sih itu filosofi kaca spion? Filosofi kaca spion kayak gini misalnya ya. Misalnya kita sedang berkendara karena kita terlalu takut di belakang kita ada apa, kita selalu melihat kaca spion. Kita terlalu melihat kaca spion terus. Apa yang terjadi ketika porsi kita melihat kaca spion lebih besar daripada melihat ke depan? Yang terjadi adalah kita akan melewatkan banyak hal indah di depan. Misalnya ada cewek cantik lewat. Karena kita melihat lebih banyak kaca spion, kita akan melewatkan cewek cantik tersebut. Bisa juga ketika kita nonton kaca spion terus, kita nggak akan melihat di depan kita ada apa. Misalnya ada batu besar, karena kita terpacu pada kaca spion, kita terlalu takut di belakang kita ada apa, kita bisa menabrak batu tersebut. Seperti itulah masalah. Kalau kita terpaku pada masalah kita nggak bisa move on dari masalah kita. Coba apa yang terjadi? Kita akan melewatkan banyak hal-hal indah di masa depan. Dan ketika kita terpaku pada masalah kita akan mendapatkan masalah yang lebih besar lagi. Seperti tadi saya ibaratkan kendaraan bermotor nabrak batu yang besar karena terpacu pada kaca spion. Kebalikannya, kalau kita terlalu pede melihat ke depan tanpa melihat kaca spion, kita tidak akan tahu yang di belakang kita ada apa. Bisa aja sewaktu-waktu ada kontainer yang siap menyenggol kita, yang siap menabrak kita. Nah kayak gitu, kalau kita terlalu pede melangkah ke depan tanpa melihat masa lalu kita, bisa-bisa kita ketika melangkah ke depan bisa terjerembab ke lubang yang sama. Bisa jatuh terperosok di lubang yang sama, masalah yang sama. Oleh karena itu, ambillah filosofi kaca spion. Kaca spion kita gunakan pada saat waktu tertentu saja. Misalnya saat kita mau nyabrang atau saat kita mau nyalip. Jangan terlalu terfokus pada kaca spion dan jangan juga terlalu pede berkendara tanpa melihat kaca spion. Gitu. Jangan terlalu terfokus pada masa lalu. Masa lalu kita gunakan sebagai pembelajaran untuk kita bisa melangkah ke masa depan. Sekian pertemuan kita hari ini. Let's move on. Kalau kamu punya masalah yang besar, yakinlah kamu punya Tuhan yang lebih besar daripada masalahmu itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa dan salam sukses.